la yuraddu fiha du'a. Ada 5 malam yang doa tidak ditolak oleh Allah. Pertama, yang pertama adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Malam Jumat ini berdoalah, tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, Lailatu awwali Rajab, malam pertama Rajab, ya. Baru yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Baru yang kelima, malam 2 Id, malam Idul Fitri sama malam Idul Adha. Jadi ada 5 malam. 5. Ini hadisnya 5. Jangan dirubah-rubah. Malam Id baik Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, jangan ditambah-tambah, itu langgalannya. Riwayatnya 5 malam. Nah, cuma menganggap Idul Fitri, Idul Adha itu sama-sama malam Id. Jadi aku ulangi lagi, malam apa tadi pertama? Malam Jumat. Malam awal Rajab. Awal Rajab tuh mesti jangan lewat kita tuh. Dari yang ketiga malam nisfu Sya'ban, yang keempat Lailatul Qadar, dan yang terakhir ini siapa yang ngomong? Imam Ibnu Umar atau Sayyidina Ibnu Umar. Siapa Sayyidina Ibnu Umar? Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar. Nah, saya baca dalam kitab apa? Dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Nah, oke. Nah, jadi malam Lailatul Sya'ban ini adalah malam di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira bagaimana ulama menghidupkan malam? Jadi ada 2. Pertama ibadah jama'i, yang kedua ibadah fardi. Ibadah bareng-bareng atau ibadah sendiri-sendiri. Yang mengatakan ibadah sendiri-sendiri, urusan sunnah itu makruh kalau dilakukan bareng-bareng. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah ini, kata Imam Ibnu Taimiyah meriwayatkan ada kalanya Nabi itu sholat sunnah berjamaah, tapi tidak terus menerus. Makanya menjadi dalil boleh, bukan sunnah. Contoh, seandainya malam nisfu Sya'ban, Mang Rosik, Pak Pendi nak berjamaah dengan istrinya tahajud, boleh, tidak jadi masalah. Hukumnya apa? Tidak sunnah. Hukumnya apa? Boleh. Tidak dilarang. Hukumnya apa? Boleh, mubah. Bukan sunnah, bukan larangan. Siapa di sini banyak? Khalid bin Ma'dan di antaranya, seorang ulama Ahlus Syam. Khalid bin Ma'dan mengamalkannya. Banyak sekali ulama-ulama yang dari Ahlus Syam mengamalkan ibadah sunnah berjamaah. Ya. Ada yang makruhkan. Siapa di antaranya imam memakruhkan? Nah, aku lupa namanya ya. Jadi ada nian ulama yang memakruhkan kalau ibadah sunnah itu jangan dilakukan secara berjamaah. Nah, baik. Lalu menghidupkan malam ini bagaimana? Di dalam kitab Madza fi Sya'ban itu salah satunya banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Hubban, bahwasanya apa? Innallaha yattali'u fi hadhihi laila ala jami'i khalqih. Sesungguhnya Allah pada malam hari ini mentilik kepada hamba-hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah mengampuni seluruh makhluknya, illa snain, kecuali 2. Musyrikin wa musyahinin. Orang yang musyrik kepada Allah sama musyahid. Siapa musyahid ini? Ada 2 makna. Pertama, tukang adu domba atau munafik yang sibuk yang sibuk membuat perpecahan. Baru yang ketiga, syahna, orang yang punya hubungan putus silaturahim dengan siapa? Dengan dulurnya, dengan keluarganya, dengan adik beradik. Ya, maka kita malam Sya'ban ini kenapa kadang-kadang ada rowahan itu? Tujuannya untuk apa? Ya tadi, saling minta maaf. Jadi ada 2.
Maka malam ini ulama mengatakan banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Itu seharusnya malam nisfu Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban khususnya karena ini adalah malam maghfirah, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, seperti kajian kita yang pertama tentang hari Sya'ban, banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru yang berikutnya apa? Nah, ini bagaimana pelaksanaan sholat sunnah nisfu Sya'ban yang katanya jumlahnya 14 rakaat. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau meriwayatkan satu ungkapan ulama, dalil tentang sholat sunnah khusus nisfu Sya'ban batil dan tidak boleh diamalkan. Batil dan tidak boleh diamalkan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, nah ini Imam Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini, Imam Ibnu Taimiyah. Itu kalau nak sholat sunnah memang banyak ulama melakukan. Tapi bukan sholat nisfu Sya'ban. Bisa jadi sholat sunnah-sunnah yang lain. Apa contohnya? Bangun malam, sholat hajat, ya, sholat apa? Sholat hajat. Atau seperti salah satu ulama di Yaman, namanya Habib Abu Bakar Al-Attas kalau tidak salah, itu setiap malam nisfu Sya'ban habis maghrib sampai isya dia melaksanakan sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu berapa rakaat? 6 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Cuma bedanya beliau setiap antara sholat tadi baca Fatihah sama surat Yasin. Nah, mungkin kelamuan bagi Mang Rosik dem Fatihah baca 7 kali jadilah. Ya, jadi 2 selesai baca Fatihah sama surah Yasin, baca Fatihah sama surah Yasin, baca Fatihah sama surah. Apa pahalanya sholat awabin ini? Dapat pahala seperti 1 tahun melaksanakan sholat. Ya, sholat awabin. Nah, besok saya bacakan dalilnya supaya lengkap. Ya, tapi ini diantaranya. Nah, habis isya kalau mau sholat sunnah lagi bagaimana? Sholat hajat 2 rakaat atau sholat sunnah mutlak. Bebas, jangan diniatkan secara khusus gini, usolli sholatan nisfi Sya'ban, jangan, tapi sholat sunnah yang lain. Seandainya di rumah nak berjamaah, dokter Topan nak ngajak istrinya, ayo kita sholat awabin, ya, kita sholat awabin habis isya habis maghrib ini, tidak apa-apa. Hukumnya apa tadi? Jawaz, bukan sunnah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, karena memang ada riwayat Nabi pernah melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah. Cuma laisa ala dawam, bukan terus menerus. Sholat sunnah itu ada yang disunnahkan berjamaah. 1, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, apalagi sholat kusuf, sholat khusuf. Jadi yang tahajud di Mekah itu yang akhir Ramadan itu jamaahnya tidak sunnah. Ya, itu jamaah tidak sunnah dan Nabi tidak pernah juga melakukannya. Tapi ulama aswaja tidak pernah menghukuminya sebagai bid'ah karena memang jawaz, boleh. Malumlah sholat dewek ini kadang-kadang tidak semangat. Tapi kalau bareng-bareng semangat, ya. Nah, inilah sedikit tentang malam nisfu Sya'ban. Dalilnya banyak. Dalilnya nisfu Sya'ban ini hadisnya banyak, tapi rato-rato ada nilai kelemahan dalam hadis dhaif. Tapi kata Syekh Nawawi, ulama hadis sepakat mengamalkan hadis dhaif ini boleh asal tidak dalam hukum atau tidak dalam kondisi dhaif jiddan, sangat dhaif, ya. Karena hadisnya banyak, maka Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Barangkali ini maka malam hari ini jangan dilewati nih. Jangan dilewati. Masa aku tuh jangan tak penting dan dengan malam nisfu Sya'ban. Ayo habis maghrib, kalaupun tak sholat sunnah apa isinya apa? Istighfar, sholawat kepada Nabi. Atau kalau mau Pak Yul baca Quran. Ustaz, aku mau baca Quran galau-galau tidak mungkin. Surah Yasin. Aku nak surat yang lain boleh. Surat An-Nisa boleh. Biar motivasi nikah tidak jadi masalah. Jadi
Sama-sama. Kalau memang tidak bisa surat yang lain, surat Yasin, nak sananya Pak Yul nak surat Nisa nian tidak apa-apa, yang kencang bacanya. Bahkan baca terjemahnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ngerti tak kau, Dek? Boleh. Silahkan. Kalau nak semangat baca surat itu, boleh. Ini sajalah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi malam ini, kalau memang malam ini malam nisfu Sya'ban, ini ada orang kemenak katanya malam ini ya sudah ya, kita anggap beritanya malam ini malam nisfu Sya'ban. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ya